Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi dan para peneliti gerejawi dimanapun Anda berada pada saat ini. Selamat bertemu dengan kami dalam video seri analisis data penelitian gerejawi dengan cara yang mudah, menggunakan pendekatan permodelan persamaan struktural atau Structural Equation Modeling yang biasa disingkat dengan SEM dengan program AMOS. Kali ini dengan topik pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi jemaat pada gembala sidang terhadap minat beribadah. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, agar khotbah yang disampaikan dapat tepat mengena pada sasaran, sebelumnya para pengkhotbah tentu sudah menginventarisir dan membuat kerangka pemikiran hubungan sebab akibat antara konsep-konsep yang terkait dengan dampak perasaan yang mereka harapkan muncul pada setiap audiens. Misalnya, ada gembala yang meningkatkan minat beribadah jemaatnya melalui kualitas pelayanan dan dengan membangun persepsi positif melalui interaksi sosial dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara itu, ada pengkhotbah yang melengkapi modelnya dengan menyertakan tindakan-tindakan nyata atau tindakan-tindakan konkret yang menggambarkan tinggi rendahnya variabel terkait. Dengan membuat persiapan seperti ini, secara sadar atau tidak, mereka sudah membuat hipotesis. Hipotesis suatu model hubungan sebab akibat antara konsep-konsep yang terkait dengan konsep minat beribadah. Pekerjaan itu tentunya dilakukan dengan didukung oleh pengalaman, didukung dengan teori, akal sehat, dan berdasarkan hasil-hasil penelitian melalui kajian pustaka. Model yang dihipotesiskan tersebut dipraktekkan dalam pelayanan dan kemudian akan diuji ketepatannya melalui analisis data penelitian yang datanya diperoleh dari jawaban audiens atas pertanyaan-pertanyaan yang dipakai untuk mengukur tinggi rendahnya kualitas pelayanan, mengukur tinggi rendahnya persepsi jemaat pada gembala, dan mengukur tinggi rendahnya minat beribadah. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, apakah model yang dihipotesiskan tersebut tepat? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan melalui analisis data penelitian. Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis, data dikumpulkan dari audiens menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur tinggi rendahnya konsep-konsep yang terkait dengan minat beribadah. Tinggi rendahnya minat beribadah diukur dengan seberapa besar hasrat jemaat untuk mendengarkan khotbah lagi dan seberapa besar perhatian jemaat ketika mendengarkan khotbah
dan seberapa senang hati jemaat selama mendengarkan atau mengikuti khotbah. Untuk ukuran kualitas pelayanan pengkhotbah diukur berdasarkan indikator-indikator seberapa besar manfaat dan nilai pengalaman pengetahuan yang didapat jemaat dari khotbah, seberapa besar kepedulian pengkhotbah kepada persoalan yang dihadapi jemaat, dan seberapa baik hubungan sosial pengkhotbah dengan masyarakat. Sementara itu untuk persepsi jemaat diukur berdasarkan tinggi rendahnya kebutuhan pendengar terhadap materi khotbah yang disampaikan, tergantung baik buruknya pengalaman jemaat selama mereka berhubungan dengan pengkhotbah, tergantung intensitas atau frekuensi hubungan dan baik buruknya isu yang berkembang di lingkungan jemaat terkait kehidupan sehari-hari dari pengkhotbah. Apabila kita diminta oleh gembala atau pengkhotbah untuk menguji ketepatan model atau metode yang beliau gunakan untuk memelihara dan meningkatkan minat beribadah jemaat, maka kita harus memiliki data yang dikumpulkan dari jemaat berkaitan dengan kualitas pelayanan gembala, persepsi jemaat, dan minat beribadah. Data biasanya dikumpulkan dalam file Excel atau SPSS. Andai kata misalnya datanya adalah sebagai berikut. Kita buka file datanya. Ini adalah datanya, dikumpulkan dari 100 orang responden, kemudian ada 13 indikator. Misalnya ini indikator daripada kualitas pelayanan itu adalah kualitas khotbahnya, kepeduliannya, kemudian kehidupan sehari-harinya, dan juga indikator-indikator untuk variabel yang lain. Nah, sekarang kalau kita sudah mempunyai datanya, kemudian kita sudah punya model yang dihipotesiskan, maka kemudian model tersebut perlu digambar agar modelnya dapat diuji ketepatannya dengan cara menganalisis data yang sudah kita siapkan ini. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambarkan modelnya. Ini adalah model yang akan kita gambarkan, yang kemudian akan kita uji menggunakan dengan cara menganalisis data yang tadi sudah kita siapkan. Nah, sekarang untuk menggambarkan model ini, maka kita membutuhkan file yang masih kosong untuk diberi gambar yang sesuai dengan model ini. Kita siapkan file yang masih kosong. Nah, ini file yang masih kosong. File yang masih kosong sekarang akan kita gambarkan model ini pada file di sini. Caranya adalah pertama kali kita menggambar variabelnya dulu. Di sini ada 3 variabel: pelayanan, persepsi, dan minat. Kita klik tanda elips di sini untuk menggambarkan variabelnya. Kemudian kita gambarkan tanda elips di sini. Variabelnya ada 3, maka kemudian kita gambarkan lagi. Untuk menggambarkan lagi tidak usah digambar lagi, cukup difotokopi, dikopi dengan gambar fotokopi di sini. Klik, kemudian kita tarik. Nah, ini adalah variabel yang kedua.
Ini adalah variabel yang ketiga. Nah, sekarang untuk menggambarkan tanda panah ini, kita klik tanda panah, kita bawa ke asal dan kita tarik ke tujuan panah. Kemudian juga yang di sini juga. Nah, kemudian untuk gambar kovarian, kita klik panah dengan dua ujung. Nah, supaya rapi, kita klik di sini, klik, klik, klik. Nah, udah rapi. Sekarang kalau biar agak ke tengah, kita bawa, kita tarik ke tengah dengan truk sini. Nah, ini sudah tarik, ini sudah ke tengah. Nah, sekarang kita akan menggambarkan error di sini. Untuk menggambarkan error, kita gambar lingkarannya dulu. Ini lingkarannya. Nah, lingkarannya, kemudian kita gambar tanda panahnya ke atas ini. Kita gambar tanda panahnya ke atas. Nah, ini sudah, tanda panahnya sudah, lingkarannya sudah. Sekarang kita akan menggambarkan indikatornya. Indikator sini 3. Kita klik tanda indikator di sini, klik. Kemudian kita klik tempat untuk menggambarkan indikator. Ini ada 3 indikator, kita klik 3 kali. 1, 2, 3. Ini juga 3 kali. 1, 2, 3. Ini 4 kali. Ini 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, supaya di bawah, dapat di bawah posisinya, kita putar dengan klik di sini. Kita klik di sini. Nah, sekarang sudah punya gambarnya. Sekarang kita akan beri nama satu persatu. Kita beri nama variabelnya dulu. Variabelnya sesuai dengan ini. Kita klik tempat untuk menulis nama. Nah, ini namanya adalah variabel pelayanan. Kemudian ini adalah variabel persepsi. Kemudian ini adalah variabel minat. Nah, sekarang ini supaya nanti tidak ketinggalan, jangan lupa ini diberi angka 1 regression weight-nya. Ini kita klik sini ada tanda merah. Nah, ini kita parameter, kemudian regression weight-nya kita beri angka 1. Nah, ini sudah ada angka 1 di sini. Nah, sudah. Sekarang kita akan beri nama indikator-indikatornya. Kita beri nama indikator pelayanan itu. Yang pertama ini adalah nama indikatornya variabel pelayanan pertama kali adalah khotbah. Kemudian di sini adalah kepedulian. Kemudian ini adalah kehidupan sehari-hari gembala, kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini adalah persepsi, itu adalah indikatornya kepentingan. Kemudian pengalaman, hubungan. Kemudian ini adalah isu. Nah, kemudian untuk variabel minat ini ada 3 indikator, yaitu hasrat untuk mengikuti khotbah, kemudian perhatian dalam mengikuti khotbah, kemudian rasa senang dalam mengikuti khotbah. Nah, sekarang kita akan beri nama error-errornya. Nah, ini kita beri nama, ini E1. Ini kita beri nama E2, E3, ini E4, E5,
E6, E7, E8. Maaf, ini bukan E6 tapi E8. Kita ganti E8. Kemudian E9. Dan ini adalah E10. Nah, yang ini kita beri nama, misalnya adalah Z1. Kita cek, semua sudah. Ini sudah angka 1, sudah. Nah, sekarang kita analisis datanya. Nah, untuk menganalisis datanya ini harus kita save dulu. Kita save, file, save as. Nah, di sini kita beri nama ini. Yes. Sekarang kita akan menganalisis datanya. Tutup saja yang ini. Kita khusus di sini untuk menganalisis datanya. Oh, tapi masih ada yang perlu kita copy di sini, yaitu untuk parameter ketepatan modelnya. Nah, sekarang ini kita copy dulu. Ini title-nya di sini. Ya, kita klik title di sini. Ya, ini kita copy saja, klik kanan, copy. Ini kita tutup. Ini kita tutup juga. Nah, sekarang, ini sudah masuk di sini. Ini untuk parameter ketepatan modelnya. Nah, saya kira kita sudah siap untuk menganalisis data. Nah, data kita masukkan ke dalam model yang dihipotesiskan dengan kita mencari alamatnya data. Kita cari alamatnya. Nah, ini sudah betul alamatnya, kita oke. Kemudian sekarang kita analisis. Kita klik tanda analyze di sini. Nah, ini sudah ada tanda merah, berarti data sudah diproses dengan sempurna. Kita klik di sini. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Nah, sekarang kalau kita bikin standardize, nah, sudah standardize. Nah, selanjutnya untuk melihat apakah model atau metode yang digunakan oleh gembala tadi sudah tepat atau belum, didukung oleh data atau tidak, maka kita lihat nilai pada parameter ketepatan model di sini. Nah, pertama kali kita lihat di sini RMCA-nya. Ini RMCA-nya syaratnya adalah tidak boleh lebih dari 0,08. Ini adalah 0,027. Jadi ini sudah memenuhi syarat karena ini di bawah 0,08. Di sini syaratnya adalah paling tidak 0,9. Lebih besar atau sama dengan ini sudah memenuhi syarat. Ini juga sudah lebih besar 0,9. Ini syaratnya probabilitas itu lebih dari 0,05. Ini sudah 0,36. Jadi ini sudah lebih dari yang dipersyaratkan. Kemudian ini sudah kecil, sudah rendah. Berarti secara keseluruhan kita dapat menyimpulkan bahwa nilai parameter ketepatan model ini semuanya sudah memenuhi syarat. Berarti bukan bahwa model yang atau metode yang digunakan oleh gembala tadi sudah tepat atau sudah didukung dengan data. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat kita lihat angkanya di sini. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beribadah adalah 0,18. Pengaruh persepsi jemaat terhadap minat beribadah 0,22. Jadi dapat dikatakan bahwa di sini pengaruh persepsi sedikit lebih besar dibandingkan dengan pengaruh pelayanan terhadap minat beribadah. Apakah
pengaruh ini signifikan, untuk mengatakan bahwa pengaruh ini signifikan atau tidak secara statistik, maka kita dapat melihat pada estimate di sini. Estimate. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pengaruh pelayanan terhadap minat 0,179. Pengaruh persepsi terhadap minat 0,223. Nah, sekarang apakah pengaruh ini signifikan? Kita lihat kriterianya untuk dapat dikatakan bahwa pengaruh itu signifikan apabila P ini kurang atau sama dengan 0,05. Sementara kalau kita lihat di sini bahwa kedua-duanya ini P-nya ini lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, secara statistik pengaruh pelayanan terhadap minat ini tidak signifikan. Pengaruh persepsi terhadap minat juga tidak signifikan. Tetapi melalui pengujian ini paling tidak kita dapat mendapatkan informasi bahwa pengaruh persepsi ini lebih besar dibandingkan dengan pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, demikianlah penjelasan kami kali ini tentang minat beribadah. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sampai ketemu lagi dengan video-video kami yang berikutnya. Salam sehat dan tetaplah bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.